Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung ke Bu Siti. Silakan langsung saja Pak. Yang pertama terkait simbol lah, simbol emosi lah. Ya. Kalau kita buka fragmen PAN nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan pegawai atau kinerja pegawai, memang di sana dilampirkan ada contoh-contohnya dan pakai emosi. Nah, cuma kalau misalnya itu ditinggal, mungkin gak ada masalah lah, karena di penjelasan di aturan di pasal-pasal itu tidak ada menjelaskan tentang itu, tetapi di contohnya ada. Memang mau bagusnya kita menyesuaikan dengan permenpan, artinya kalau memang aplikasinya ada ya kita gunakan lah yang ada itu. Tapi kalau mau ulah bahasa kita kadang mampu membuat emosi yang udara itu kan ngalih juga lah. Yang penting mungkin PDK-nya. Nah tapi kalau ulun lebih, kalau karena memang dicontoh di permenpan itu dilampirkan itu ada itu ya kita menggunakan itu. Tapi kalau ada instansi lain yang kadang menggunakan dan itu diterima oleh atasannya dan itu istilahnya untuk yang gampang ada masalah ya bagus-bagus saja, karena kan itu hanya simbol aja. Deskripsi bagus kan simbolnya senyum, kemudian yang sangat baik jempol ke atas, yang kurang itu kan hanya simbol aja. Tanpa itu pun kalau sudah deskripsi kan cukup aja sebenarnya. Cuma itu kayaknya mengambil di medsos lah, artinya anak-anak lo ini kan kayak senang simbol-simbol, jadi masuk ke SKP kayak simbol-simbol juga. Mungkin itulah. Tapi kalau menurut ulun ya karena instansi lain ada yang kada bersimbol ya terserah aja lah, yang bersimbol boleh, yang kada boleh. Tapi karena kita sudah ada, kalau memang ada aplikasinya yang bersimbol ya ada salahnya kita gunakan tuh karena sesuai dengan Permenpan dilampirkan ada simbol-simbol juga. Coba kita lihat di Permenpan nomor 6 tahun 2022 itu ada simbol-simbol juga dilampirkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang apa tadi Bu Siti? Kinerja tambahan. Itu aja. Kinerja tambahan itu yang namanya tambahan itu kan tidak wajib, namanya aja tambahan lah. Kita mungkin kalau kepala madrasah mungkin aktif di PGRI, aktif di KKMA sebagai ketua, itu kan tambahan juga. Artinya tambahan itu ya sesuai dengan apa yang ada di kepala madrasah, dan yang utama itu pun Bapak Ibu itu disesuaikan dengan ini, dialog dengan atasan. Jadi SKP sekarang ini tidak dikaitkan dengan kenaikan pangkat dalam arti itu nanti harus sinkron dengan SKP. Artinya SKP ini hanya terkait dengan kinerja birokrasi. Jadi birokrasi misalnya ingin atau misalnya ini man ini ingin kepala Abid ingin man ini misalnya pelayannya bagus. Jadi apa terkait itu tupoksi kepala madrasah itu yang diangkat jadi ekspektasi atasan di sana anunya. Jadi bukan kepada kinerja individunya. Jadi yang diharapkan oleh organisasi itu apa kepada si yang dinilai ini. Jadi arahnya ke sana. Nah tapi memang di contohnya ini kan banyak. Jadi terserah aja, ambil aja mana yang sesuai. Jadi kada mesti misalnya di sini 20 diambil ke 20-nya, jadi disesuaikan. Jadi itu terkait dengan target, terkait dengan itu lebih. Kemudian terkait dengan target, kayaknya target itu Bapak Ibu itu kan hasilnya kada muncul nanti angka 9 tuh yang muncul kan baik, yang muncul kan sangat baik. Jadi itu ada jadi masalah mungkin di antara ya mau 90 mau 95, yang jelas kalau 91 itu kayaknya sangat baik sudah lah. 91 sampai 100, jadi bisa diisi 91 kalau memang sangat baik, bisa 92, bisa 93. Tapi kalau sudah 90 itu hanya baik. Nah jadi kayaknya ada masalah karena itu tidak muncul di hasil. Yang muncul di hasil hanya deskripsi. Mungkin itu dari kita, mungkin ada yang lain yang bisa menambahkan walaupun ada dalam artian tidak sempurna memahami ini, hanya mendengar dari kawan-kawan jadi meneruskan kembali, jadi kalau sampai ke sana itulah pemahaman ulun yang lebih jauh kayak gitu. Mungkin Pak Haji Husain atau yang lainnya bisa menambahkan, silakan, atau mungkin mengoreksi, silakan. Ada Bapak Ibu yang lain? Ya sedikit Bu Siti ya. Enggak, jadi kelihatannya nang SKP
Bu Dirja Pabati, artinya di SKP ini nilai akhirnya itu minimal baik. Artinya dalam 2 tahun SKP nilainya minimal baik. Jadi upayakan menggawa jangan kada baik. Sangat baik tuh Vina kada sanggup mana kita. Artinya nilainya amat baik tuh kada sanggup apa maharit apa gitu Pak. Kada sanggup kita manunya menang baik aja insya Allah bagus saja. Dan memang kalau lo lihat di Permenpan itu juga cara pengisian tutorialnya mengkayak tugas tambahan itu kan yang dimasukkan tuh level tertinggi kelihatannya kayak yang kan seminar organisasi itu kan garis miring gitu yang di-SK-kan oleh atasan. Nah misalnya ada tingkat kabupaten, provinsi, nasional. Ada nasional yang kita input adalah level tertinggi yaitu nasional. Meskipun kita di kabupaten ada juga yang jelas untuk tugas tambahan itu kelihatannya fokusnya adalah yang kinerja yang terbaik lah. Artinya tambahannya itu memang tambahan yang paling baik di antara yang kita punya. Kayak yang tadi. Nah, namun di sini karena contoh yang lain itu ditulis atau apa, kalau ampun nulun melihat itu kemarin ulun sampaikan bahwa untuk tugas tambahan itu cukup mewakili berdasarkan level yang paling tinggi levelnya. Kayak seminar atau tuh ada tingkat nasional masukkan. Meskipun tingkat provinsi, kabupaten ada yang istilahnya apa? Hasil kinerjanya saat di SKP itu baiklah nilainya di atas rata-rata. Gitu Pak, orang. Jadi dalam SKP orang itu pada ada isinya yang banyak sesuai yang jelas keisiannya itu ada di realisasi aja. Kalau berapa buting nasional 2, 3 bisa cek kuncinya. Nah jadi tidak ada yang runut banyak. Kalau menurut runut mengketo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus Pak saya. Pak, memperjelas pertanyaan ulun tadi Pak. Iya. Yang tentang persen itu di target itu Pak. Bisa ulun buka yang di permennya Pak. Boleh? Boleh. Tolong stop dulu lah. Kalau target itu ya tertinggi bukan target. Oke, atau ulun baca kafe ini. Ya, silakan. Ulun baca ya. Jadi di sini pada bagian evaluasi kinerja pegawai itu kan ada rencana kerja pimpinan yang diintervensi, kemudian ada target realisasi. Nah itu kan di lampiran permen ini Pak untuk target itu pakai antara Pak, jadi 80 sampai 90% misalnya. Kemudian kalau waktu misalnya 4 sampai 5 bulan. Tetapi di realisasi itu memang angka bulat, misalnya 85% pencapaiannya. Kemudian yang 4 sampai 5 bulan tadi realisasinya 2 bulan misalnya. Itu yang ada di Permenpan di contoh halaman 210. Nah, yang ulun tanyakan, apakah target itu Pak memang pakai antara seperti itu atau pakai angka bulat Pak? Mungkin ada diskusinya di nasional, karena ini kan mungkin jadi pertanyaan juga kalau nanti kita bawa ke sekolahan. Sementara kan kebiasaan kita selama ini kalau target itu misalnya 90 target itu biasanya 100% kita mengendap, kemudian realisasi kan kayak tadi 90 sampai 80 supaya hasilnya baik gitu. Sedangkan contoh yang di sini tuh pakai antara, ini yang saya mulai kemarin tuh tanda tanya apakah memang di peraturannya tuh misalnya kayak itu kah atau ini contoh aja kah? Makasih Pak. Iya. Mungkin ada 2 pemahaman Bu lah. Jadi target itu kalau kita melihat di sana misalnya 90 sampai 100% itu pemahamannya gitu lah. Artinya kalau kita letakkan 90 sampai 100%, berapapun yang kita capai, misalnya kita mencapai 93% nanti masuk target. Artinya kan kita menganggap di target itu di antara itu 90 sampai 100%. Lalu kita di dalam pencapaian ternyata misalnya 89 berarti tidak memenuhi. Tapi kalau misalnya 90 memenuhi 93 apalagi